Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi di kanal YouTube saya Noto Susanto yang pada kesempatan kali ini akan coba menguraikan, mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah dengan topik cloud computing yang diampu oleh beliau Pak Muhammad Ikhwani Eskom Mkom yang mana ini sebagai tugas dari salah satu mata kuliah eh, jurusan program studi informatika di Universitas Saber Asia. Baik, saya Noto Susanto akan mencoba mempresentasikan subtopik dari cloud computing. Yang pertama yaitu Software as a Service atau SAS, SAS ya biasa nyebutnya. Yang kedua yaitu subtopiknya Utility Computing. Terus yang selanjutnya Integrated Network. Yang ketiga yaitu Arsitektur Network Hybrid. Dan faktor implementationnya baik yang advantage maupun disadvantage dalam implementasi cloud computing ya. Keyword topik yang akan saya presentasikan yaitu berkenaan dengan cloud computing dan network dalam dunia informatika. Berdasarkan buku yang saya coba gali yaitu dari Barry Soshinsky dengan judul Cloud Computing Bible. Jadi di dalamnya banyak menguraikan tentang apa itu cloud computing, bagaimana konsepnya ya. Bahwasanya cloud computing itu sendiri refers to application and service that run on distributed network using virtualized resources and accesses by common internet protocol and networking standard. Jadi konsep komputer awan di mana dia bisa diakses eh, secara distribusi network yang terdistribusi ya dengan konsep virtualisasi atau komputer awan. Nah, cloud computing ini juga bisa diartikan secara sederhananya yaitu tadi saya sebutkan komputasi awan ya. Jadi metode penyampaian berbagai layanan melalui internet di mana sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan dan perangkat lunak. Tapi yang secara virtualisasi begitu. Tidak native atau berada di tempat gitu ya. Jadi bisa diakses secara jarak jauh. Dari mana menyimpan banyak file di hard drive atau media penyimpanan atau penyimpanan lokal di komputer atau di handphone. Penyimpanan berbasis cloud memungkinkan kita menyimpan file selama memiliki akses internet. Selama kita terkoneksi dengan internet, maka kita bisa menggunakan konsep cloud computing ini. Nah, ada beberapa terminologi yang pada kesempatan kali ini akan saya coba uraikan ya. Yang pertama yaitu SaaS atau software as a service. Merupakan apa ya? Salah satu layanan berbasis komputasi awan yang menyediakan software untuk penggunaan online. SaaS ini di beberapa komunitas juga dikenal sebagai sebutan diantaranya yaitu hosted software, terus on demand software dan atau web based software. Jadi SaaS ini kita hanya perlu koneksi internet. Sedangkan infrastrukturnya, jaringannya semuanya sudah di setting sedemikian hingga berada di eh, tempat lain atau di server khusus gitu yang mana bisa diakses secara eh, jarak jauh atau ya istilahnya cloud computing begitu ya. Nah, penyedia layanan akan menangani semua pengelolaan. Jadi penyedia pelayanan atau pemberi servisnya ini yang akan memberikan layanan penyediaan servis ini. Kita sebagai pengguna hanya cukup fokus pada cara aksesnya, cara menggunakannya, dan yang pasti harus ada koneksi internet. Gitu. Lanjut, untuk terminologi lainnya ada juga istilahnya yaitu utility computing, merupakan model penyediaan layanan di mana penyedia layanan membuat sumber daya, komputasi, dan manajemen infrastruktur tersedia bagi pelanggan sesuai kebutuhannya dan membebani mereka untuk penggunaan khusus dan bukan tarif tetap. Jadi fleksibilitasnya itu nanti dia istilahnya scalability ya. Jadi pada saat penggunaan eh, tinggi maka dia akan mentarif secara sesuai dengan pemakaian gitulah bahasa gampangnya.
Mungkin analoginya pada saat kita menggunakan air pump. Nah, pada saat menggunakan air pump, ketika kita banyak menggunakan air pump, maka tagihan bulan itu akan tinggi. Dan ketika penggunaannya sedikit, juga begitu. Nah, dalam konsep utility computing di cloud computing juga begitu. Jadi pada saat kita menggunakan sumber daya dari layanan cloud computing ini tergantung frekuensi, tergantung sumber daya yang dipakai gitu. Nah, nanti ada istilah namanya yaitu pay as you go. Jadi dipakai hanya yang Anda pakai gitu ya. Serupa dengan cara apa ya? Tadi ya analogi penggunaan air pump gitu. Jadi dibayar hanya berdasarkan eh, apa namanya sumber daya atau servis atau layanan yang dipakai oleh kita atau oleh pengguna konsepnya. Terus ada terminologi lainnya yaitu integrated network dalam bidang cloud computing, yaitu sebuah penyempurnaan atau penyatuan berbagai jaringan network yang bertujuan untuk memberikan kecepatan pada internet yang stabil dan juga cara yang terstruktur. Network atau jaringan merupakan link utama atau jaringan utama yang menghubungkan antara pengguna layanan cloud dengan penyedia pusat data dan provider layanan cloud. Tadi sedari awal disinggung bahwasanya cloud computing ini sangat tergantung dengan koneksi internet ya. Karena dia kan si pengguna hanya fokus pada penggunaan dan akses datanya saja gitu. Sedangkan infrastruktur disediakan oleh pihak lain yang berada di tempat lain atau di akses secara awan gitu ya. Cloud computing secara network atau jaringan terbagi dalam beberapa yaitu public cloud, private cloud dan hybrid cloud. Di mana hybrid cloud memegang peranan utama dalam evolusi generasi paradigma teknologi informasi ya. Ya, hybrid cloud selanjutnya nanti juga saya akan coba uraikan di kesempatan presentasi kali ini. Selanjutnya ada terminologi yaitu arsitektur network dan hybrid cloud computing. Model yang merepresentasikan campuran hybrid antara model public cloud dengan model private cloud. Artinya model hybrid cloud ini merupakan model pengembangan dari layanan cloud di mana provider layanan cloud mengelola dan menggunakan internal sumber daya komputerisasinya dan menggunakan sumber daya komputasi dari provider cloud yang lainnya, provider penyedia ya, penyedia layanan, hybrid gabungan. Nah, ini gambaran dari arsitektur network dari hybrid cloud computing. Bisa kita lihat ada beberapa komponen utama network yang membentuk suatu jaringan private cloud dan public cloud melalui jaringan interconnection, maka terjadi penggabungan dua jaringan cloud yang berbeda. Ya, karena hybrid ya, berbeda antara private cloud dan public cloud begitu. Eh, inilah yang disebut hybrid cloud. Di sebelah kanan nih ada public cloud, yang sebelah kiri ini adalah private cloud. Di mana masing-masingnya ada tentunya network service atau layanan jaringan, terus layanan data center, ada layanan cloud inbox, terus di private cloud juga sama. Bedanya dalam hal apa? Tentunya dalam hal kalau yang privat cloud ini lebih lebih privasi ya aspek keamanannya, sedangkan ini layanan publik begitu, yang sifatnya lebih terbuka. Nah, pertukaran antar dua konsep ini disebut data center interconnect network ya. Ya, sesuai namanya, arsitektur network dari hybrid cloud computing, hybrid atau gabungan. Nah, tentunya cloud computing dalam implementasinya tak lepas dari masalah ya. Jadi berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam implementasi cloud computing. Pertama, security. Yang kedua, performance. Yang ketiga, government compliance. Dan yang keempat, finansial. Di mana security atau yang pertama, bila aplikasi yang digunakan yang ada di server milik vendor dan perusahaan dapat diakses aplikasi tersebut dengan menggunakan internet. Berarti semua pengguna dapat melakukan akses aplikasi data tersebut. Walaupun sebetulnya saat ini tentunya aspek security sudah makin maju ya teknologinya, namun juga bidang hacking atau peretasan juga makin ngimbangin, makin apa namanya, makin canggih juga. Jadi aspek security ini nggak bisa
abaikan begitu. Makanya perlu perhatian khusus apalagi dalam dunia cloud computing. Yang kedua performance. Performance ini berkaitan dengan teknologi cloud computing yang harus mencakup seluruh kegiatan para pengguna, sumber daya yang diletakkan juga jauh dari pengguna bila dibandingkan dengan sistem lama yaitu sistem sentralisasi tradisional atau native ya. Atau on location, maaf. Dia berada di local server gitu ya. Tentunya hal ini dapat mengganggu performa karena tergantung dengan jaringan gitu. Sebetulnya kalau di kota-kota besar sebetulnya yang jaringannya sudah bagus ini sangat em, karena nanti banyak keuntungan fleksibilitasnya khususnya. Terus faktor yang berpengaruh lainnya yaitu government compliance. Cloud computing sepenuhnya belum didukung oleh peraturan yang ini kaitannya dengan regulasi. Kalau di Indonesia sendiri bisa jadi sudah ada ya. Seingat saya ada itu regulasi yang mengatur tentang cloud computing. Salah satunya dia data centernya harus berada di Indonesia. Kalau dia khususnya untuk yang jika digunakan di pemerintahan begitu, servernya harus berada di Indonesia. Itu demi untuk kedaulatan data ya. Jadi ketika menggunakan cloud computing, database-nya itu harus berada di Indonesia. Seingat saya itu wajib. Terus yang keempat yaitu faktor finansial atau pembiayaan ya. Variable cost dan fixed cost. Jadi saya pernah coba cloud computingnya punya Google itu tarifnya lumayan tinggi ya ternyata. Saya 1 bulan aja itu saya pernah ngetes relatif tinggi. Padahal saya hanya untuk pertama latihan, yang kedua ini developing, mencoba menggunakan teknologi computing gitu. Saat ini relatif tinggi ya walaupun sebetulnya banyak sih kompetitor yang lain, cuman saya mencoba yang kualitasnya apa ya? Ya tentunya siapa aja yang nggak kenal cloud ketangguhannya gitu ya, dan tentunya dia security-nya juga lebih bagus gitu. Nah, kaitannya dengan finansial untuk jangka ke depan masih panjang disarankan untuk memiliki sendiri karena lebih murah. Ya, colocation atau server lokal itu tentunya lebih lebih terjangkau ya. Walaupun dari sisi fleksibilitasnya tentunya lebih menang di cloud computing gitu. Selanjutnya keuntungan cloud computing. Kalau tadi faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Ada beberapa. Yang pertama pengurangan biaya investasi hardware ya, karena tentunya kan kita tidak harus memiliki server lokal ya. Jadi servernya itu berada di pihak penyedia. Jadi kita hanya fokus kepada proses bisnisnya saja, terus tentunya anggaran perlu disiapkan karena ini kan tadi disebutkan aspek biaya masih signifikan tinggi ya. Walaupun pengurangan biaya investasi hardware bisa ditekan, tapi ternyata ada aspek lain lagi nanti. Terus keuntungan selanjutnya itu kemudahan backup dan recovery. Ya, teknologi cloud computing yang terbaru itu memang sangat maju dan sangat pesat ya. Dia bisa replikan, dia bisa ditaruh di beberapa node atau data center gitu. Kalau misalkan kita berada di Asia Tenggara, kita bisa milih server terdekat. Misalkan kalau kita di pemerintahan, kita bisa pilih di Jakarta atau di beberapa titik kota yang memang ada data centernya sebagai pusat cloud computingnya. Tapi kalau yang punya Google itu ya tentunya bisa pilih yang global, ada di US sana atau di beberapa area eh, beberapa bagian negara tersebar gitu. Nah, backup dan recovery-nya itu ada yang sifatnya multi node, artinya dia bisa di beberapa titik atau hanya di satu data center. Nah, kemudahan ini tentunya menjadi nilai lebih ke cloud computing. Terus yang ketiga kemudahan deployment. Ya, betul. Jadi kita fokus hanya pada pengembangan misalkan produk aplikasi, software dan sebagainya. Untuk deployment itu bisa dilakukan dimanapun kapanpun dan bisa memungkinkan untuk kolaborasi tentunya. Karena dia kan sifatnya server virtual. Lanjut mengurangi panas ya, karena server lokal itu kan kebutuhan energi, kebutuhan yang namanya standar server itu kan harus diatur sedemikian hingga ya suhunya dan sebagainya. Mengurangi panas dalam konsep ini misalkan kebutuhan energi kan kalau server lokal cukup tinggi tuh, listriknya harus downtime-nya SLA-nya service SLA itu service
agreement ya. Ya, SLA. Itu tidak boleh downtime-nya di bawah 95%, harus di atas 95% kalau saya baca di beberapa referensi gitu. Jadi kebutuhan akan infrastruktur penunjangnya nih ya, kaitannya dengan panas, mengurangi panas. Selanjutnya keuntungan lainnya mengurangi biaya space. Jadi semakin sedikit jumlah server berarti semakin sedikit pula ruang untuk menyimpan perangkat. Ya, kita nggak perlu butuh ruang khusus server yang misalkan kalau server lokal harus ruangnya khusus dan ukurannya tertentu gitu ya, standar untuk server ya atau istilahnya colocation ya kan, server data center yang ada di tempat perusahaan kita atau organisasi kita. Terus yang keenam, kemudahan maintenance dan pengelolaan. Ini kaitannya dengan backup dan recovery juga ya. Kalau pengelolaan ya tadi untuk developing ya tentunya sangat fleksibel sih. Jumlah server yang lebih sedikit otomatis akan mengurangi waktu dan biaya untuk mengelola. Jumlah server yang lebih sedikit juga berarti lebih sedikit jumlah server yang harus ditangani. Karena kan untuk layanan server ini sudah diberikan oleh pihak eh, ini ya penyedia penyedia dari layanan cloud computing. Terus standarisasi hardware. Jadi semua virtualisasi tentunya diatur dan disetting oleh teknologi terkini dalam penggunaan teknologi computing. Jadi salah satunya yaitu virtualisasi melakukan emulasi dan enkapsulasi hardware sehingga proses pengenalan dan pemindahan suatu spesifikasi hardware tertentu tidak menjadi masalah. Seperti cloning itu kalau di Google Cloud itu tahu saya pernah saya coba misalkan database satu bisa kita clone ke data center lainnya. Jadi fleksibilitas dalam operasional juga sangat eh, mudah ya. Terus kemudahan yang terakhir atau delapan yaitu kemudahan replacement, pemindahan. Jadi proses penggantian dan upgrade spesifikasi server lebih mudah dilakukan. Jika server induk sudah overload dan spesifikasinya tidak mencukupi lagi, kita bisa dengan mudah melakukan upgrade. Saya pernah nyoba juga, jadi misalkan ada level satu gitu ya servernya. Terus karena kebutuhan kita meningkat, jadi kita bisa melakukan upscalability. Jadi kita bisa tinggal upgrade aja dengan cepat bahkan. Gitu. Dalam hitungan kalau dia masih datanya masih sedikit ya, contohnya dia hitungan menit malah. Kalau saya nyoba di Google Cloud sih begitu. Nah itu beberapa keuntungan cloud computing. Namun demikian juga dibalik keuntungannya tentunya ada juga sisi disadvantage-nya atau kerugiannya dalam virtualisasi cloud computing. Pertama, satu pusat masalah. Artinya kalau cloud computing kena ya kena bareng-bareng. Walaupun sekarang banyak teknologi yang maju sih ya, tapi tidak bisa dipungkiri suatu saat pasti ada pernah akan ada masalah. Tiba-tiba eh, cloud servernya punya Google lumpuh karena serangan ransomware. Itu bisa berdampak luas itu terhadap para penggunanya gitu. Jadi masalah ini tentunya menjadi nilai kerugian. Virtualisasi bisa dianalogikan dengan menempatkan semua telur di dalam satu keranjang. Ini artinya jika server induk bermasalah, semua sistem virtual machine di dalamnya juga bermasalah gitu, tidak bisa digunakan. Hal ini bisa diantisipasi dengan menyediakan fasilitas backup secara otomatis. Replikasi ya data base kita sebetulnya di beberapa titik node server. Jadi kalau misalkan server utama kita ada di Jakarta, lalu server kedua kita ada di Surabaya. Artinya kalau Jakarta ada misalkan nih disaster gempa bumi, lalu infrastruktur di area Jakarta bermasalah, tentunya ada kondisi di tempat lain. Misalkan kalau nanti Indonesia kan berkepulauan nih, yang satu di Jakarta, satu di ibu kota negara yang baru, misalkan nanti kalau udah jadi di IKN, gitu kan, ibu kota Nusantara. Jadi servernya tersebar di berbagai titik ada di Indonesia, begitu. Nah, itulah ada istilahnya namanya apa nih? Hal ini bisa diantisipasi dengan menyediakan fasilitas backup secara otomatis dan periodik atau dengan menerapkan prinsip file over clustering, berpindah ya. Ketika cluster server data centernya bermasalah, dia akan berpindah ke cluster lainnya. Ada teknologi yang memungkinkan antisipasi atau mitigasi begitu. Karena tidak mungkin tidak ada masalah kan. Pasti suatu saat akan timbul masalah begitu. Terus kerugian lain yaitu spesifikasi hardware. Virtualisasi membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya.
Ya, tentunya ini walaupun disediakan oleh penyedia, dampak spesifikasi hardware ini yaitu terhadap biaya atau cost-nya tadi. Kalau spesifikasinya makin tinggi, karena demi untuk mengejar performa, maka dampaknya ya terhadap cost gitu kan. Nah, ini ngomongin kekurangannya ya, spesifikasi hardware-nya memang harus bagus gitu. Kita sebagai pembeli ya tinggal milih aja. Cuman kalau yang kayak cloud computingnya punya Google gitu kan yang tentunya punya jaminan, punya layanan yang ISO-nya ISO-nya tertinggi gitu kan. SLA-nya tertinggi, jarang downtime. Tentunya dampaknya terhadap harga juga sih ketika kebutuhan spesifikasi tertinggi gitu. Spesifikasi hardware-nya maksudnya. Terus yang kerugian terakhir yaitu pusat serangan. Ya, tentunya tidak dipungkiri cyber security menjadi aspek terpenting dalam hal ini. Karena suatu saat keamanan data ini sangat-sangat ngeri juga ya kalau cloud computing kena, servernya kena karena satu dan lain hal. Tentunya ini satu satu pusat serangan karena satu titik gitu. Walaupun tadi saya singgung sih tentang clustering dan sebagainya di beberapa titik gitu kan. Penempatan semua server dalam satu komputer akan menjadikannya sebagai target serangan. Jika hacker mampu menerobos masuk ke dalam sistem induk, ada kemungkinan ia mampu menyusup ke dalam server-server virtual dengan cara menggunakan informasi yang ada di server induk. Oke, itulah beberapa hal berkenaan cloud computing dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa jadi pembelajaran kita semua. Ini referensi bacaan saya dari beberapa materi yang tadi saya sampaikan. Demikian kurang lebihnya dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.